salam dan bahagia. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vincenziana Desinal Murni, NIM 2019017081. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Trisentra Pendidikan atau Tripusat Pendidikan. Sebelumnya kita kenalkan siapa sih Ki Hajar Dewantara ini. Jadi Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai pahlawan pelopor pendidikan di Indonesia. Berbagai gagasan cemerlang membuat namanya dikenang sepanjang masa oleh bangsa ini. Dia lahir pada 2 Mei 1889 dan tanggal itu pula diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Salah satu gagasan beliau adalah Trisentra Pendidikan atau 3 pusat pendidikan yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah semata, namun termasuk juga keluarga dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan disebut pendidikan informal. Pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga terjadi setiap hari pada saat terjadi interaksi antara anak dengan keluarganya. Peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakternya yang berkualitas pula. Yang berikut adalah sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah saat ini lebih tepat mengedepankan fasilitas kepada peserta didik dalam arti student center bukan teacher center. Peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Satu di antaranya adalah guru tidak lagi memberikan informasi secara searah dalam bentuk ceramah. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tidak semata-mata hanya terfokus pada satu bidang studi yang terlepas saja, tetapi dapat juga dikaitkan dengan bidang studi yang lain. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mempelajari hubungan antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lain. Karena memang kenyataannya yang dialami di dunia nyata, banyak bidang studi yang tidak berdiri sendiri. Sekolah harus melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas tuntutan zaman. Yang berikut adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam satu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Di era milenial seperti sekarang ini, penggunaan teknologi seperti smartphone sudah tidak mengenal batasan usia, tua dan muda sudah tak asing lagi menggunakan smartphone. Kehadiran smartphone menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika dicermati lebih lanjut, pada saat ini informasi dan tontonan yang diterima oleh anak dari masyarakat melalui televisi maupun smartphone masih banyak kita jumpai hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk diterima oleh mereka. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai ajaran Ki Hajar Dewantara tentang Trisentra Pendidikan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.